Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Y6C akan mempresentasikan materi tentang restorasi dan rehabilitasi untuk memenuhi tugas mata kuliah biokonservasi. Saya Mega Nur Aulia sebagai moderator, dan ada teman-teman saya, ada Ashifani, ada Ayu Permatasari, ada Neng Nuryani, Kurniawati, dan Sonia Ayu. Untuk materinya yang pertama tentang pengertian restorasi akan dibawakan oleh Ashifani. Kepadanya saya persilahkan. Saya Asifani akan menjelaskan materi tentang restorasi. Pengertian restorasi dibagi menjadi dua, yaitu secara umum, restorasi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki, dan membangun suatu kondisi atau bentuk objek untuk kembali seperti semula. Yang selanjutnya ada pengertian restorasi menurut undang-undang. Restorasi menurut Permenhub nomor SK 159 Menhub 2 tahun 2014 adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik yaitu flora dan fauna serta unsur abiotik tanah, iklim, dan topografi pada kawasan hutan sehingga mencapai keseimbangan hayati. Materi selanjutnya tentang jenis-jenis restorasi. Jenis-jenis restorasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada revegetasi, yaitu pembentukan vegetasi di lokasi yang sebelumnya telah hilang. Dapat berupa pengendalian erosi dan berupa penyangga vegetasi. Yang kedua ada penyangga vegetasi, yaitu berfungsi untuk melindungi kualitas air dan air dari limpahan wilayah perkotaan atau pertanian. Yang ketiga ada peningkatan habitat, yaitu proses peningkatan kesesuaian situs sebagai habitat untuk beberapa spesies yang diinginkan. Yang keempat ada remediasi, yaitu memperbaiki ekosistem yang ada atau membuat yang baru dengan tujuan menggantikan ekosistem lain yang telah rusak atau hancur. Yang kelima ada mitigasi, yaitu remediasi yang dimandatkan secara hukum untuk hilangnya suatu spesies atau ekosistem tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat restorasi. Tujuan dari restorasi yaitu guna menciptakan kembali, memulai, dan mempercepat pemulihan ekosistem yang terganggu. Gangguan dapat berupa perubahan lingkungan yang mengubah struktur dan fungsi dari ekosistem untuk sehingga dapat kembali pada kondisi semula. Manfaat dari restorasi yang pertama, membantu meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi yang menghasilkan produksi dan potensi besar dengan meminimalisir kerusakan. Yang ketiga, menjamin keseimbangan ekosistem terjaga. Yang keempat, langkah berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai pemenuhan kebutuhan manusia untuk masa yang akan datang. Berikutnya, di sini ada contoh restorasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu restorasi hutan mangrove, yaitu restorasi hutan yang ada di pesisir pantai Indonesia, seperti Pantai Aceh, Riau, Pantai Utara Jawa, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu restorasi lahan gambut. Kegiatan utama restorasi lahan gambut ini yaitu pembahasan gambut, penanaman kembali, dan pemberdayaan ekonomi penduduk lokal untuk mengurangi kebakaran lahan. Nah, dilaksanakan itu tersebar di beberapa lahan gambut di Indonesia. Salah satunya itu ada di Kalimantan Tengah. Lalu contoh restorasi yang ketiga itu restorasi kawasan gunung. Bertujuan untuk memulihkan kembali unsur biotik, abiotik, dan ekosistem di kawasan gunung berapi, terutama gunung yang sudah mengalami peristiwa erupsi. Contohnya restorasi di kawasan Gunung Leuser di Provinsi Aceh.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 40 menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dapat tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan, kecuali di cagar alam dan zona inti Taman Nasional. Ada beberapa kegiatan dalam rehabilitasi, di antaranya ada reboisasi dan penghijauan. Apa sih bedanya reboisasi dengan penghijauan? Reboisasi sendiri merupakan penanaman kembali pohon di dalam kawasan hutan, sedangkan penghijauan adalah penanaman kembali pohon namun di luar kawasan hutan. Selain reboisasi dan penghijauan, ada juga pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Ada beberapa manfaat rehabilitasi. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan jumlah oksigen. Yang kedua, mengurangi toksisitas dan konsentrasi logam berat, juga menetralisir tingkat pH tanah. Yang ketiga, meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan daya jerat tanah terhadap air. Yang terakhir, yaitu meningkatkan keragaman dan jumlah mikroba fungsional, serta memulihkan kembali lingkungan. Contoh rehabilitas di Indonesia ada dua, yaitu rehabilitas hutan dan rehabilitas lahan. Rehabilitas hutan dilakukan untuk pemulihan dan meningkatkan kondisi alam di hutan sehingga hutan dapat berfungsi secara optimal. Salah satunya dilakukan di hutan lindung Sumatera Utara. Sedangkan rehabilitas lahan dilakukan untuk pemulihan dan peningkatan kualitas lahan sehingga diperoleh manfaat lahan dan mengurangi resiko kerusakan. Salah satunya dilakukan di Meru, Betiri, Jawa Timur. Perbedaan restorasi dan rehabilitas. Restorasi, pemulihan, memiliki tanah pemulihan hutan pada fungsi produktivitas, struktur, dan komposisi. Jenis tanaman asli sesuai wilayah hutan. Hasil restorasi tidak boleh ditanam kembali. Waktu restorasi memerlukan waktu yang lama. Sedangkan reboisasi, pemulihan tanah, ranah pemulihan rehabilitas berada pada fungsi dan produktivitas hutannya. Jenis tanaman dapat ditanam dengan jenis tanaman asli ataupun jenis lain. Hasil restorasi boleh ditanam kembali. Waktu restorasi memerlukan waktu yang pendek atau menengah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh dilanjut di grup WhatsApp saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.